Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua dimanapun kalian berada saat ini. Kiranya Tuhan Yesus menyertai kalian semua ya. Beberapa kali ini saya coba bikin video-video pendek gitu ya, untuk merespon sesuatu begitu ya teman-teman ya. Nah, kali ini teman-teman yang saya akan hendak respon adalah sebuah berita yang mengatakan bahwa ada lagi korban undang-undang ITE teman-teman ya. Undang-undang ITE ini ada korban lagi ya. Nah, ini beritanya saya ambil dari pojok 1 teman-teman ya. Di sini dikatakan teman-teman, hina Nabi Muhammad dengan karikatur dan kalimat Joseph Suryadi dimasukkan ke penjara. Wah ya, ini berita ini viral beberapa hari terakhir teman-teman ya. Polda Metro Jaya telah menetapkan Joseph sebagai tersangka kasus penistaan agama. Tersangka Joseph menghina Nabi Muhammad dengan kalimat dan karikatur katanya ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan penetapan tersangka ini hasil kerja penyidik usai memeriksa Joseph ya. Hari ini penyidik Polda Metro Jaya telah menetapkan tersangka yang melakukan unggahan tersebut atas nama Joseph Suryadi ya. Kombes Zulpan mengatakan pihaknya juga telah menahan Joseph atas kasus dugaan penodaan agama tersebut. Hari ini mulai dilakukan penahanan katanya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, ya kita lihat sama-sama bahwa Joseph ini dijerat ya dengan pasal berlapis ya. Pasal 27 ayat yang pertama, pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 1 ya, pasal-pasal itu ya kan. Nah, ini ya tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik ya, Undang-Undang ITE ini ya, informasi dan transaksi elektronik ya. Katanya ancaman hukumannya adalah 6 tahun penjara. Wah. Kemudian di sini dikatakan tagar ada tagar juga di Twitter itu muncul supaya dilakukan penahanan ya Joseph Suryadi ya. Pada gambar itu tertulis kalimat yang dinilai tidak pantas tentang agama Islam dan menghina Nabi Muhammad ya. Sementara pada kedua foto menampilkan seorang pria berkacamata, pria itu disebut-sebut sebagai Joseph Suryadi. Nah, teman-teman yang dikasih Tuhan, tanggapan saya sederhana gitu ya. Memang di dalam beragama itu kita butuh kedewasaan gitu ya. Butuh kedewasaan, butuh iman yang kuat, iman yang kokoh begitu ya, supaya ketika ada orang-orang yang mungkin menghina agama kita, kita itu tidak baper begitu ya. Kita memang kalau ada orang-orang yang mencoba mengutip ajaran kita, kemudian dia memperolok ajaran kita, ya jangan baper lah begitu ya. Jangan mudah baper, jangan mudah tersinggung ya kan. Karena ya agama kita itu mengajarkan teman-teman untuk kita tidak mudah tersinggung ya kan, tidak mudah gampang marah dengan misalkan kalau ada kata-kata seperti Yesus berkolor dan lain sebagainya, Yesus disalib di tiang jemuran dan lain sebagainya, itu kan kata-kata ya juga menghina gitu. Tapi orang Kristen jangan mudah terpancing dengan model begituan begitu ya. Nah teman-teman yang dikasih Tuhan, saya coba komen sedikit ya, ketika ada Joseph Suryadi lakukan unggahan di media sosial gitu ya, dengan gambar dan kalimat itu bisa ditangkap teman-teman. Ini menarik juga ya. Aku coba lihat begini loh teman-teman ya, kita harus lihatnya seimbang gitu. Kalau ada ya umat agama lain menghina agama lain begitu ya, kemudian itu cuma ada dengan gambar dan kalimat, itu bisa ditangkap. Bagaimana kalau orang itu langsung dengan perkataannya, nah, ya kan? Nah kan sekarang ini banyak sekali model-model begitu teman-teman ya. Betul banyak sekali, apalagi apologet yang ngomongnya itu apologet dari mualaf begitu ya. Jadi dulunya Kristen, kemudian jadi Islam. Wah itu ngeri juga kalau dia menghina teman-teman. Coba lihat aja apologet Muslim, bagaimana dia cara berpikirnya. Itu rasanya lebih berat daripada Joseph Suryadi.
Yusuf Suryadi mungkin baru sekali melakukan unggahan di media sosial dengan gambar dan kalimat begitu ya. Itu bisa viral kemudian bisa dipenjara. Lah bagaimana dengan apologet-apologet yang ngomongnya mualaf itu, yang bergelar pendeta, bergelar sarjana, teologi dan lain sebagainya, yang ngomongnya ngelantur sekali. Nah, kembali lagi di awal tadi saya tekankan bahwa kita itu beragama itu harus dewasa, teman-teman. Nah, ketika kita bicara agama itu harus dewasa gitu ya. Agama itu harus bisa menolong kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik begitu ya, ketika menghadapi situasi yang tidak baik gitu ya. Agama itu harus menolong kita untuk kita ini bersikap baik di tengah situasi yang tidak baik. Contohnya di dalam soal penodaan agama atau penghinaan nabi kita, kitab kita gitu. Agama harus dewasa. Jadi seorang yang beragama itu tidak mudah bimbang ketika ada orang menghina agamanya. Salah satu yang saya belajar adalah dari Buya Syakur laki-laki ya. Buya Syakur itu punya kedewasaan iman, kedewasaan beragama yang baik gitu ya. Pengikutnya di YouTube itu sudah banyak ya. Teman-teman kalau bisa lihat di YouTube-nya Buya Syakur aja itu ada 900.000 kalau nggak salah ya. Coba ya, sebentar ya teman-teman, saya coba kutip ya. Apakah benar ya? Ibu Yasyakur itu punya YouTube channel, teman-teman. Itu sudah 900.000. Wah, ini mantap jiwa itu ya. Benar ya, 936.000 subscribernya Bu Yasyakur Yasin. Artinya memang ini pemuka agama yang digandrungi banyak orang ya. Dibandingkan yang lainnya, Bu Yasyakur punya nama sudah begitu kan. Nah, kembali lagi teman-teman, dari kalimat dia satu belajar bahwa ketika ada orang memperolok agamamu atau menghina nabimu, ya saya nggak akan laporkan ke Bareskrim, saya nggak akan masukkan dia ke penjara, saya tinggalkan saja orang itu. Itu kalimat yang benar-benar dewasa, teman-teman. Jadi dari situ saya belajar ketika ada orang memperolok agama saya, memperolok Tuhan saya, memperolok Tuhan Yesus Kristus, ya biarkan saja. Kita luruskan, kalau nggak mau kita tinggalkan, sudah nggak usah lapor-lapor. Apalagi dituduh penodaan agama, penistaan dan lain sebagainya. Coba kita dengerin pesan Buya Syakur ya. Nah, ketika saya ngomong pesan Buya Syakur, ada banyak kalangan juga tidak setuju dengan dia. Tapi saya sebagai orang Kristen, saya melihat bahwa Buya Syakur punya kedewasaan beragama yang baik dibandingkan kadrun-kadrun yang cuma bisa berkuar-kuar dengan mulutnya tapi dia nggak ngerti apa-apa. Itu kayak kata Bang Denny Siregar itu kan. Ya kan? Oke, coba kita lihat sama-sama teman-teman ya. Yuk sama-sama kita lihat ya. Buya Syakur bilang begini ya, ini bukan saya. Kalau saya kan mungkin dituduh kamu kan dari Kristen nggak ngerti ajaran Islam begitu ya. Sekarang Buya Syakur yang ngomong ya. Coba tinggalkan teman-teman. Ketika ada seseorang menjelek-jelekan agama saya, menghinakan Nabi Muhammad, mencaci maki Al-Quran, saya akan balik badan, saya tinggalkan. Sampai kapan nanti? Sampai dia berbicara urusan yang lain. Oh, mantap ya. Saya tinggalkan dia sampai dia bicara urusan yang lain. Oke, tidak saya potong ya. Kita lanjutkan. Ya ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum wa la taqud mahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Ini Al-Qur'an. Bila engkau mendengar ada orang mencaci maki agama kamu dan sebagainya, balik badan saja. Jangan duduk bersama mereka sampai mereka berbicara yang lain. Saya tidak akan melaporkannya ke Bareskrim sebagai penistaan agama. Ini Al-Qur'annya begitu. Wow, saya tidak melaporkannya sebagai saya tidak melaporkan sebagai penistaan agama. Ini Al-Quran bunyinya begitu. Jadi orang-orang ya atau kelompok-kelompok yang melaporkan seseorang karena penistaan agama atau penodaan agama, berarti
Ya bisa dikatakan kalau menurut kacamata Buya Syakur, dia tidak taat kepada Al-Quran, kan begitu aja. Betul nggak teman-teman? Kan logikanya semacam itu. Nah, ya kan? Coba kita lanjutkan. Maunya gimana? Iya. Wa idza ra'aitumul ladzina fi yakhuduna fi ayatina yustaza'u bihi, ya, menghinakan ayat-ayat Tuhan. Fa'arid anhum wala taqudu mahum, balik badan, jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin khairi. Balik badan juga tidak selamanya. Kalau sudah dia bicara yang lain, masalah ekonomi, masalah bisnis, ya mangga silakan, itu masalahnya. Jadi artinya Tuhan sendiri juga tidak memberi petunjuk kita seperti itu untuk memukuli orang yang ini, tidak. Iya kan? Tapi kan ada undang-undang penistaan agama kan. Ya itu terserah kamu, kalau saya mau ikut Al-Quran aja lah, makasih gitu aja. Ada undang-undang penistaan agama, Buya Syakur bilang ikut Al-Quran saja. Mantap jiwa. Mantap jiwa teman-teman. Ya kan? Inilah yang harus dikatakan bahwa orang beragama itu pasti membutuhkan kedewasaan. Dan saya salut dengan Buya Syakur, dia bisa berkata begitu karena dia memang dia punya tingkat kedewasaan beragama yang baik, teman-teman ya. Saya salut sekali dengan apa yang dikatakan Buya Syakur ya. Jadi mari teman-teman, saya mengajak kalian, ketika ada orang yang menghina nabimu, menghina Yesus Kristus, menghina kitabmu, ya ampuni mereka ya, jangan dilapor-lapor ya. Jangan dilapor-lapor, dituduh penistaan agama, jangan ya. Tapi justru kata firman Tuhan, kita harus mendoakan musuh kita dan memberikan hak jawab kita kepada mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang ngomong Yesus menikah, ya kan, punya anak, ya, Yesus poligami, ya kan, biarkan aja dia berkuar-kuar seenak dia. Tapi kita sebagai orang Kristen harus memberikan hak jawab kita kepada mereka. Ketika mereka nggak ngerti, nggak mau mengerti, ya sudah biarkan saja. Yang penting kita orang Kristen harus menjelaskan iman kita dengan baik. Ya kan? Nah, itu yang seharusnya kita lakukan, teman-teman. Bukan ketika ada orang menghina nabi kita, menghina Yesus Kristus, menghina Tuhan kita, menghina Alkitab kita gitu ya. Nggak usah kita lapor-laporkan, biarkan saja. Kata Buya Syakur kan juga begitu. Kalau ada orang menghina nabiku, ya saya biarkan saja, saya tinggalkan dia sampai dia bicara yang lain. Itu kata Al-Quran. Wah, mantap jiwa loh. Jadi ketika ada orang model Buya Syakur, ya kan, pasti Indonesia akan damai dan tentram ya. Yuk teman-teman, terus sama-sama kita berdoa bagi bangsa ini, supaya bangsa ini tidak melulu urusan agama dan agama saja ya, tapi bisa lebih jauh lagi ke depan ya. Oke teman-teman, itu saja dari saya. Mari kita dewasa di dalam beragama. Mari kita perteguh iman kita masing-masing. Dan salam toleransi. Tuhan Yesus memberkati.